warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jepara, yang kami hormati Bapak Ibu Fasilitator kelas 10 dan 11, yang kami banggakan teman-teman siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Negeri 1 Jepara. Saya Adelia Ramadhani dan saya Roberta Adelia akan memandu acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema bangunlah jiwa dan raganya dengan topik aksi kampanye anti perundungan. Tabe selamat linguna latai, salam sahuju karen memalempang, adil katalino, becuramin kasarunya, basaya kajubata, arus, arus, arus. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk berpantun. Foto lama jadi kenangan, kenangan indah sama Anjasmara. Salam hangat para undangan, moga bahagia mengikuti acara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah pada kegiatan unjuk karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa berkumpul di sekolah pada kegiatan unjuk karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Yang kedua adalah pembacaan doa. Kami silakan kepada Ananda Muhammad Zaki untuk memimpin doa pada acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memimpin doa secara muslim. Bagian beragama muslim akan berdoa menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan kerendahan hati kami bersyukur atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari ini kami berkumpul untuk melaksanakan unjuk karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Jepara tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema bangunlah jiwa dan raga dan topik aksi kampanye anti perundungan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi hambatan dan cobaan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai upaya membangun profil pelajar Pancasila yang taat akan perintah dan menjauhi larangan-Mu. Pelajar yang kreatif, mandiri, penolong, inovatif dan etika berbudi luhur. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami dan langkah kami. Kobarkanlah semangat kami untuk mencapai tujuan kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru-guru kami, para pemimpin dan pendahulu kami. Bapak Kabina Anggabanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Muhammad Jami telah memimpin doa pada pagi hari ini. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengar sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kepada Ibu Esti Asi SPD. Dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku koordinator P5 pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jepaga, Bapak Muhammad Toib SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Fasilitator, dan seluruh siswa-siswi kelas 10 dengan kelas 11 dari SMA Negeri 1 Jepaga. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita boleh kembali diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita pada pagi hari ini boleh berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam acara unjuk karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, dan topik yang kita angkat adalah aksi kampanye anti perundungan. Proyek ini dilaksanakan yaitu sebanyak 96 jam pelajaran dalam waktu yang kurang lebih kita laksanakan selama 1 bulan atau kurang lebih 4 minggu, yang kita mulai pada tanggal 22 Januari 2024, dan hari ini kita boleh laksanakan unjuk karya pada tanggal 22 Februari 2024.
dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap pengenalan, dan tahap yang kedua adalah kontekstual, tahap yang ketiga aksi, dan tahap yang keempat adalah refleksi. Jadi saat ini kita baru memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap aksi, dan besok kita memasuki tahap akhir, yaitu tahap refleksi. Dan juga ada 3 dimensi yang akan dinilai dalam proyek ini, yaitu yang pertama, dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua adalah bergotong royong, dan dimensi yang ketiga adalah mandiri. Sedangkan elemennya adalah akhlak kepada manusia, kepedulian, dan regulasi diri. Proyek ini sangat penting karena mengingat tindakan perundungan atau yang biasa kita sebut dengan bullying sering terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Dengan adanya proyek ini akan meningkatkan kesadaran dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi adanya perubahan fisik dan emosi yang terjadi, baik secara individu maupun secara sosial. Dan melalui proyek ini juga dengan topik aksi kampanye anti perundungan ini diharapkan kepada kita semua, terutama kepada peserta didik, agar dapat memberikan edukasi adanya anti perundungan, bisa mengidentifikasi tindakan perundungan, dan yang terpenting adalah kita bisa melakukan pencegahan perundungan terutama di lingkungan sekolah kita. Hari ini kita melaksanakan unjuk karya atau aksi nyata yang nanti akan ditampilkan oleh Ananda semua dari kelas 10 dengan kelas 11. Nanti akan ada 3 kelompok yang akan menyampaikan aksi kampanye anti perundungan ini. Ya, ada 3 kelompok, ada 3 gaya belajar nanti yang akan ditampilkan. Yang pertama yang ditampilkan adalah kelompok belajar gaya visual. Gaya visual ini nanti bisa ditampilkan dalam bentuk poster atau mural. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar audio, di mana gaya belajar audio ini nanti bisa ditampilkan berbentuk lagu atau puisi atau juga bisa berupa video. Dan gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Ya, kinestetik ini bisa nanti akan ditampilkan oleh Ananda melalui pementasan drama. Jadi nanti ada 3 kelompok nanti yang tampil, atau aksinya nanti diserahkan kepada masing-masing kelas untuk bisa menampilkan aksi kampanyenya nanti. Dan kepada Ananda yang terlibat dalam aksi kampanye nanti agar bisa tampil dengan baik. Tampilkan ekspresi sesuai dengan apa adanya. Jangan takut, jangan malu. Jika ada yang salah, jangan langsung merasa rendah diri atau jadi gemetar atau jadi malu ya. Karena di sini kita memang prosesnya adalah belajar. Kita belajar, pastinya kita belajar dari kesalahan. Dari kesalahan kita bisa memperbaiki diri agar kedepannya kesalahan tidak diulangi dan penampilan kita pun pada akhirnya akan menjadi lebih baik, begitu ya. Dan yang sudah kalian pahami dalam proyek ini nanti agar kedepannya tidak ada lagi perundungan atau pembulian ya yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Kadang-kadang kita secara sadar bahkan tidak sadar juga bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk dari perundungan. Dan dengan harapan juga tidak ada lagi perundungan bukan hanya di sekolah, tetapi juga tidak ada lagi perundungan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ananda sekalian, jika kalian di lingkungan sekolah ada melihat pelaku perundungan, jangan diam saja. Jadilah upstander, bukan bystander. Yang artinya, upstander artinya, kalau kalian melihat ada peristiwa pembulian, jangan diam saja, tapi segera bertindak, laporkan
Kalau di sekolah laporkan bisa ke wali kelas, bisa ke guru piket, atau bisa ke guru BP yang bisa nanti menyelesaikan kenapa terjadi hal tersebut. Ya, jangan jadi bystander. Bystander adalah saksi dari pembulian. Dia hanya melihat saja, dia hanya membiarkan, dia takut untuk mengadu atau menyampaikan hal tersebut. Dan yang kita takutkan menjadi bystander, dia jangan-jangan nanti malah ikut membuli juga. Jangan sampai terjadi seperti itu, jadilah kita upstander, ya. Dan perlu diingat bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang pastinya ingin hidup merasakan damai dan sejahtera. Jadilah penolong bagi semua orang. Marilah kita hidup saling menghormati dan saling menghargai. Sebelum Ibu mengakhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang Ibu sampaikan, terutama apa yang Ibu sampaikan ini agar bisa menjadi pengingat bagi kita semua, agar kita tidak ada lagi terjadi pembulian. Sebelum Ibu akhiri sambutan ini, ada pantun dari Ibu. Pergi ke kota naik pickup, lalu berbaring di Cilacap. Jaga kata, jaga sikap agar bullying tidak terucap. Malam minggu pergi patroli, jumpa ayah bawa vanili. Buat kamu yang suka ngebully, nyebur aja lo ke kali. Ya, demikian yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam sambutan Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. SMA Negeri 1 Cembaga. Siap, kita kasih. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Koordinator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atas sambutan yang diberikan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Cembaga. Kepada Bapak Muhammad PMPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Sekolah, Ibu-ibu koordinator Prima, serta Ibu Bapak fasilitator sekalian, serta yang berpasangan dan berkomandan, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Tadi nyanyi lagu saya semangat luar biasa, tepuk tangan ya. Berarti hari ini semangat juga ya kegiatannya ya. Semangat ya, bagus. Untuk tetap semangat namanya muda ya. Anak muda tuh harus semangat gitu kan. Jangan apa namanya, lampu tetap semangat. Iya. Baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru, fasilitator ya, yang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Prima. Kemudian juga yang telah menyiapkan kegiatan ini termasuk juga teman-teman kelas 10, kelas 11 ya. Jadi kita belajarnya nggak pakai sistem mata pelajaran sekarang, ya belajarnya itu sistem project gitu ya. Jadi ada sebagian jam tatap muka kita itu kita gunakan untuk proyek. Ini namanya kurikuler.
kokurikuler ini jadi begini, ketika kita intra itu belajar biasa ya, kita banyak belajar konsep gitu ya, konten, dan juga memang sikap-sikap ada, tapi yang dipelajari sikap-sikap dalam sainsnya itu. Jadi ada sikap sains, ada konten sains ya, ada materi pelajaran ekonomi, kan? Ada sikap ekonomi itu bagaimana? Ya itu juga dipelajari. Nah sehingga ketika ini kita pelajari, nanti kan kita ke masyarakat nih, ya kita ke masyarakat itu mestinya nilai-nilai sains tadi ya, juga sikap sains, konten-kontennya itu kita aplikasikan. Nah ini biasanya antara teoritis dengan praktis gitu ya, itu ada gap ya. Misalkan kamu tuh ya kan udah tahu belajarnya gini ya kan tentang fisiologi, tapi ketika sudah di sana yang bedanya gimana? Inilah selama ini menurut para ahli ini ada gap antara sisi ini dengan sisi yang maka untuk mendekatkan itu semua dibuatlah kegiatan kokurikuler ini, begitu ya semangatnya. Jadi terutama tadi ya sikap-sikap yang sifatnya itu yang sifatnya itu fondasional ya, fundamental gitu ya. Ini teori juga yang kita ngomongkan gitu ya. Praktiknya itu juga melaksanakan kemarin gitu ya. Nah harapannya mudah-mudahan ya dan saya teringatkan nanti yang kelas 10 mau kelas 11 mau kelas 12 kelas 12 sekolah yang bisa hadir juga mendengarkan nanti. Nah tetap ini akan ada proyek ini ya untuk kelas 11, nanti di kelas 12 juga kami akan mengikuti proyek itu. Bapak berpesan aja kepada kita semua fasilitas sekarang ketika proyek ya, ketika proyek perhatikan kita itu tidak ada yang lain kelas ya, kita dibatasi dengan ruang kelas, dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan kesepakatan kelas gitu ya, harus begini, harus sekian jam. Dalam proyek kita kan biasanya kadang-kadang itu bebas gitu ya untuk komunikasi, nah dimanfaatkan. Jadi ada dua sisi memang, kadang-kadang siswa berkesempatan eksplor dirinya, aktualisasi dirinya. Di sisi lain juga kadang-kadang dia menggunakan itu untuk menyalurkan kelakuan yang kurang positif. Nah ini ada masalah, ya kan? Ini masalah juga. Makanya Bapak ingatkan ya kelas 10 baru berdasarkan ya proyek itu kok longgar banget gitu ya. Nah jadi justru dimanfaatkan itu supaya kita bisa eksplor dengan baik ya, umpamanya kemampuannya apa itu cepat diaktualkan ya, sampai apa. Jadi umpamanya gini ya, sering misalnya ikam aja, nah ini mental yang kurang bagus ya, ini aja belum nggak bisa ya, sering begitu kan ya. Kalau sudah berkelompok-kelompok, ini yang jangan ya, ini melemahkan. Sehingga tadi dalam proyek itu ada temanya, ada topiknya, terus ada beberapa daftar P5 yang ingin kita tumbuhkan, kita kembangkan. Dan ada beberapa dimensi khusus yang disampaikan di podcast tadi, itu jangan sampai lepas ya, sehingga prosesnya itu harus diikuti dengan sebaik-baiknya ya. Nah bertema itu tentang proyek ya, mudah-mudahan seterusnya SMA Cempaka bisa ya dengan proyek ini betul-betul menghasilkan orang-orang yang mempunyai kompetensi ya, yang membusnya unggul gitu ya. Selanjutnya tentang kegiatan ini ya kan, temanya adalah proyek apa nih? Bangunlah jiwa dan raganya. Ini jiwanya dulu ya kan, sesuai dengan lagu Indonesia Raya itu kan, yang dibangun dulu jiwanya dan raganya juga sama-sama pentingnya ya. Kemudian aksi kampanye anti perundungan dalam kurung bullying. Nah ya kan, jadi begini
Nanti kita saksikan sama-sama ya. Ya teman-temannya action gitu ya. Nah kita ambil hikmahnya gitu ya. Kita ambil hikmahnya. Dan yang action di sini kan dalam rangka kampanye nih. Jadi begini niatnya juga supaya dia menjadi orang yang bisa gitu ya tidak terpelihara dari pembulian ini, baik sebagai pembuli ataupun orang yang bully gitu ya. Kita semoga semua terhindar terpelihara. Itu aja yang penting. Yang berikutnya memang tapi kalau menurut saya memang kalau kita sih nggak banyak ya. Mungkin di tempat lain yang banyak itu ya kan, bullying ya, baik dari kata-kata, sikap ataupun dari usia ataupun dari bahkan mungkin dari perbuatan ya. Mudah-mudahan enggak gitu ya. Saya kira karena gini, sesungguhnya kan setiap manusia itu sejelek apapun misalkan ya, yang umpamanya penampilannya kurang menarik ya, maaf ya, tapi kalau dia itu manusia itu yang masih ribuan kali lebih bagus, lebih cantik daripada yang di sana gitu ya. Jadi kita sibukkan melihat yang baik-baiknya gitu ya orang itu, karena pasti orang itu ada, diri kita juga banyak ada kelebihan, pasti ada kekurangannya ya. Nah kita itu saya ya kan, dan kekurangan teman itu bukannya komoditas untuk kita eksplor, kita beli ya kan. Jangan lupa kan ada saatnya kita juga dalam kondisi dalam kondisi yang rentan dibully kan begitu, bisa aja ya toh. Jadi memang ujiannya begitu bagi dia yang mungkin superior dari segi fisik, dari segi apa dia ujian bagi dia supaya menahan diri. Ingat bahwa sesungguhnya walaupun nampak teman kita lebih kurang dari kita, banyak kekurangannya, tapi pasti dia ada kelebihannya gitu. Jadi kalau kata pepatah orang bijak itu, kita punya dua mata ini, yang kanan itu sibukkan untuk melihat kebaikan orang lain gitu. Sedangkan yang kiri ini sibukkan untuk apa? Melihat keburukan diri kita sendiri saja. Karena kita ini masih banyak rusaknya, masih banyak buruknya gitu, masih banyak yang kurang baiknya, begitu ya. Sehingga nanti kalau kita ramai sering-sering ini seperti itu, nanti kebaikannya akan muncul dari kita. Jadi seorang ulama nih ya, seorang ulama pernah saya terkesan ini, saya ceritakan sedikit, mohon maaf ya. Jadi ada seorang ini, dengan sebentar habis ini selesai ceritanya. Jadi dia itu datang seseorang, gitu ya. Orang ini datang ke dia cerita, gitu ya. Waduh, saya kemarin itu ke umroh gitu ya, yang di sana itu ternyata banyak yang ini juga, ya kan, banyak yang ya macam-macam lah ya kan. Ya, diceritakan hal-hal yang mungkin kurang baik lah, kurang sesuai dengan ekspektasi kita di bulan suci kok berbuat begitu kan begitu ya. Nah, kemudian tidak berapa lama dia juga temannya juga ada pergi ke apa namanya Philadelphia, cerita juga tentang dia. Aduh, Pak Kiai, saya di sana di masjid ternyata dan saya orangnya apa terus jemaah gitu, enak ya semua. Jadi kata beliau akhirnya dalam majelisnya, ya kalau kita kemana-mana itu, kalau kita memandang itu dari sudut mana, gitu ya, sudut mana. Karena sesungguhnya kemanapun hal yang baik buruk itu pasti ada, ya. Di tempat yang seperti itu pun ya, tidak ada dia yang bakal ada fotonya segala macam, tetap ada yang baiknya. Kalau kita ini mau memandang yang baik-baik. Di tempat yang kita suci pun ada aja yang keburukan. Kalau kita memang sukanya itu loh ya, passion kita itu, nah teman-teman kan gitu. Jadi kita kan ketemu teman sekelas atau satu sekolah ini kan
Nah, tergantung kita, maka kita latih diri kita untuk senantiasa memandang yang baik, berbuat yang baik, memberikan yang terbaik. Jadi seperti lebah katanya gitu ya, lebah itu dia makan nggak mau sembarangan. Kalau makan itu dia nggak tempat. Kalau berkunjung pergi kemana? Ke tempat-tempat yang bagus ya, ke bunga-bunga yang indah yang sedang bermekar harum, gitu ya. Indah, mekar, harum, itu dikunjungi sama lebah. Yang diambil juga intisarinya, nektarnya gitu ya. Nanti yang dia hasilkan oleh lebah itu juga hal yang berguna, yang bermanfaat gitu ya. Nah, seperti itulah hendaknya kita mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Ini saya sendiri juga mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Saya kira itu saya ucapkan selamat beraction, beraksi gitu ya. Tampil di sini dengan semangat dan kita semua saksikan, kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam kegiatan tersebut. Mudah-mudahan itu semua kita semua yang tua yang muda bisa ambil pelajaran dari itu semua, ya kan? Ke sekolah anak main voli, pasti ada lilinya nih, buli kan ujungnya itu. Nah, kalau jadi banyak dompet sekali jadi. Janganlah kita suka membuli supaya kita nanti hidupnya mulia nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMA Negeri 1 Cipaga atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang keempat adalah penampilan hasil proyek dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, dan topik yang dibahas aksi kampanye anti perundungan. Diharapkan setiap kelas bisa bersiap-siap untuk menampilkan penampilannya. Mungkin untuk kelas turun 1 bisa bersiap-siap. 10 ruang 1 bertahan sebentar. 10 ruang 1. Begini ya, mohon maaf tadi mungkin ada kesalahan itu namanya saat tampil. Tadi kan awalnya saat tampil menghadapnya ke sana kan. Nah, ada hal sedikit karena kalian dinilai oleh Bapak Ibu Guru Fasil, maka nanti menghadapnya ke Bapak Ibu Guru ya. Ya, karena ada guru-guru kecil yang dinilai penampilannya. Ya, tetap masuknya tetap dari sebelah sini dan keluarnya tetap ke situ. Yang